Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami sungguh rindu kami bisa menjadi berkat bagi bangsa ini. Kami berani keluar dari zona nyaman kami dan menjangkau mereka, karena kami tahu Allah juga sudah keluar dari zona nyaman di dalam kemuliaan di surga, menjadi manusia untuk melayani kami orang-orang yang berdosa. Biarlah Kristus yang sudah memberi teladan bagi kami, bahkan bukan cuma memberikan teladan, tetapi memberikan kekuatan bagi kami, sehingga kami bisa memberi diri kepada orang lain. Kiranya Kristus itu diberitakan sejelas-jelasnya di dalam firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, kiranya diberitakan dengan sejelas-jelasnya di antara kami. Hamba-Mu berdoa kiranya Roh Kudus Engkau bekerja melampaui kata-kata hamba-Mu, melebihi apa yang mampu kami doakan atau pikirkan. Bekerjalah supaya setiap kali kami mendengar firman-Mu, kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sampaikan isi hati-Mu kepada kami siap untuk mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semua yang ada di sini maupun yang ada di rumah masing-masing. Saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan masih memberi saya kesempatan menyampaikan firman, dan terima kasih untuk seluruh hamba Tuhan dan majelis yang berbaik hati mengundang saya. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum mengenal saya, nama saya adalah Yakub Trihandoko, dan dari nama saya mudah ditebak saya anak yang keberapa. Saya anak yang keenam. Papa mama saya punya 6 anak, 3 laki 3 perempuan, yang diberi nomor urut cuma yang laki-laki saja. Jadi saya anak ke-6, laki-laki yang ketiga, konon ganteng pertama. Tapi tidak terlalu menggambarkan karena cuma 3 orang ya, saingannya cuma 2 saja. Nah, saya menggembalakan gereja yang dikenal dengan nama REC, Reform Exodus Community. Di Surabaya ada 4 cabang, kemudian di Batam ada 1. Kami memiliki pusat misi di Papua, di daerah Irian Jaya, dan kalau Tuhan kehendaki nanti awal Oktober kami akan membuka cabang yang baru di Surabaya di sebuah mall juga. Jadi itu pelayanan saya di gereja, dan saya juga menjadi founder dari sebuah pelayanan para church yang bernama GRAMI, Grace Alone Ministry. GRAMI bergerak di 4 bidang yang saya beri nama LEAP, LEAP, lompatan. L-nya leadership, evangelism, apologetics, dan preaching. Nah, di bawah apologetika ini ada yang namanya API, Apologetika Indonesia. Apa itu Apologetika Indonesia? Yaitu pelayanan untuk memberikan jawaban yang rasional terhadap kekristenan. Jadi kalau ada orang yang bertanya, mana masuk akal pencipta kok jadi ciptaan? Nah, Apologetika memberikan jawaban yang rasional. Mana ayatnya Yesus berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku? Apologetika memberikan jawaban terhadap keberatan-keberatan yang semacam itu, menghadapi ateis, menghadapi orang-orang lain yang mempertanyakan kekristenan. Dan sejak 3 tahun yang lalu 4 tahun yang lalu saya mendirikan STT Amadius yang ada di Surabaya. Jadi cukuplah begitu kalau mau mengingat saya. Nama saya Yakub Trihandoko, disingkat YTH. Gereja saya REC, pelayanan saya GRAMI, berfokus pada LEAP, dan salah satunya API. Jadi pelayanan saya itu banyak singkatannya namanya. Memang saya sengaja membuat singkatan-singkatan. Makanya Bapak Ibu Saudara tolong bantu doa supaya hidup saya tidak singkat. Cukuplah perkenalan untuk sekarang. Katanya kalau tidak kenal maka tidak sayang, tapi kalau terlalu panjang perkenalannya menjadi membosankan. Tema yang akan saya bahas hari ini adalah tentang kisah kasih bagi negeri. Kisah kasih bagi negeri. Nah, yang tua-tua pasti tahu ada lagunya, Kisah Kasih. Oh ya, di sekolah tapi itu ya nggak ada hubungannya. Agak garing memang guruannya, sengaja di awal supaya Bapak Ibu saudara penasaran dan mendengarkan saya lebih lanjut. Nah saudara, kita kalau bicara tentang kisah kasih bagi negeri, maka kita perlu bernostalgia sedikit bagaimana kekristenan telah mengubahkan banyak bangsa. Kekristenan telah mengubahkan dunia. Kalau Bapak Ibu suka membaca, silakan baca buku karangan Dennis D. Zausa yang berjudul What's So Great About Christianity. Nah, di dalam buku itu Dennis D. Zausa mencoba untuk menjawab beberapa keberatan ateis yang menganggap bahwa kekristenan itu akan melemahkan budaya.
Kekristenan akan membuat manusia menjadi lebih lemah dan nanti akan membuat pendidikan edukasi di dunia menjadi tidak bisa berkembang. Salah satu ateis yang paling keras menyuarakan itu adalah seorang yang bernama Friedrich Nietzsche. Dia mengatakan, saya menghalangi orang untuk jadi Kristen. Kenapa? Karena dia yakin kekristenan hanya akan membuat budaya tidak bisa berkembang. Tapi Danny de Souza membuktikan hal yang sebaliknya. Justru kekristenan telah mempengaruhi dunia dengan cara yang luar biasa. You name it. Kalau kita bicara tentang sains, perkembangan sains, maka kita berhutang kepada orang-orang Kristen. Kalau kita bicara tentang hukum, demokrasi dan sebagainya, salah satunya yang berpengaruh bukan cuma pemerintahan Romawi kuno, tapi juga yang mempengaruhi adalah John Calvin di Jenewa dengan ide-idenya tentang politics, tentang demokrasi dan sebagainya. Kalau saudara mau bicara tentang bahasa, ada berapa banyak terjemahan Alkitab yang akhirnya justru menjadi patokan tata bahasa di suatu negara. Kalau saya menceritakan ini saja, saya butuh satu seminar khusus, saudara. Bagaimana kekristenan telah mengubahkan dunia dengan luar biasa. Saya tidak mengatakan bahwa salah satu-satunya dampak adalah kekristenan, bukan. Tapi saya mengatakan bahwa kekristenan telah memainkan peranan yang begitu besar bagi dunia ini. Tapi sekali lagi, itu masa lalu. Kalau kita bicara sekarang, maka kita melihat hal yang sebaliknya. Orang-orang Kristen tidak punya pengaruh yang besar bagi dunia. Dan kita bertanya, mengapa ini bisa terjadi? Coba saya tes ya saudara, siapa politikus Kristen di Indonesia? Terima kasih jawabannya. Siapa ekonom Kristen di Indonesia? Ya terima kasih, saya juga setuju. Siapa seniman Kristen di Indonesia? Orang Kristen kalau ditanya, taunya cuma satu nama, Ahok, Ahok, dan Ahok. Dan kita ingin agak lebih banyak Ahok di Indonesia ini, saudara. Tapi jujur, siapa mereka? Sebetulnya ada sih. Cuma kita mungkin tidak peduli. Saya mengenal beberapa di antara mereka, berkecimpung di dunia yang berbeda. Tapi kita merasa bahwa orang-orang itu tidak seberapa penting. Yang paling penting adalah pendeta-pendeta. Benar atau betul? Saudara mungkin mendoakan pendeta. Tapi saudara mendoakan enggak politikus Kristen, ekonom Kristen, negarawan Kristen, budayawan Kristen? Kita enggak mendoakan mereka. Karena kita berpikir kontribusi mereka tidak sepenting para hamba Tuhan yang berdiri di atas mimbar. Dan mengapa bisa terjadi begini? Menurut saya ada dua alasan. Spiritualitas dikotomis dan privatisasi kekristenan telah mereduksi opini dan kontribusi kekristenan di ranah publik. Maafkan saya memperkenalkan dua istilah yang asing, spiritualitas dikotomis dan privatisasi kekristenan. Tapi nanti setelah saya terangkan, Bapak Ibu Saudara lupakan istilahnya. Dan nanti dalam hitungan yang ketiga tidur lebih dalam. Saya akan coba menerangkan dulu apa yang saya maksud dengan spiritualitas dikotomis ini. Spiritualitas dikotomis berkata begini saudara, yang paling penting adalah hubungan kita dengan Tuhan. Hubungannya itu vertikal. Masalah kita dengan sesama itu lain cerita. Makanya kekristenan yang semacam ini melahirkan orang-orang yang lebih mudah mendengarkan suara Roh Kudus daripada mendengarkan suara sesamanya. Kalau lagi berdoa gitu, wah kelihatannya heboh banget. Roh Kudus belum ngomong dia sudah dengar, saudara. Tapi istri minta tolong isi air galon, bisa nggak dengar deh. Kenapa? Karena yang paling penting bagi dia suara Tuhan, bukan suara istri gitu. Orang-orang Kristen semacam ini banyak saudara. Yang urusannya itu lebih banyak bergaul dengan para malaikat daripada dengan para manusia. Orang-orang Kristen yang merasa begini, yang paling penting cuma hari Minggu, Senin sampai Sabtu, itu enggak ada hubungannya dengan iman kita. Itu namanya spiritualitas yang dikotomis, dipisahkan antara yang rohani dan yang jasmani. Dipisahkan antara yang sakral dengan yang sekuler. Itu kekristenan yang dikotomis. Tapi ada juga kekristenan yang sifatnya privatisasi kekristenan. Kekristenan tidak mau bicara tentang hal-hal lain kecuali hal-hal rohani dalam tanda kutip. Bicara tentang ibadah, oke. Bicara ajaran sesat, oke. Bicara persepuluhan, oke. Bicara persembahan, oke. Begitu bicara politik, diam. Merasa kekristenan tidak seharusnya membahas itu. Bicara tentang korupsi, diam. Itu obrolan pinggir jurang. Ada orang lain yang perlu bicara di situ, bukan orang-orang Kristen. Makanya saya bersyukur beberapa bulan yang lalu ketika ada Christianity Today mengontak saya menjadi salah satu narasumber membahas salah satu kasus yang terbesar di Indonesia ini yang melibatkan satu pejabat di kepolisian.
Saya beserta dengan beberapa, ada yang dari Romo dan sebagainya. Saya diwawancara dan diterbitkannya dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia. Saya bersyukur. Obrolan pinggir jurang jelas. Ada resiko mungkin. Tapi saya yakin orang Kristen seharusnya punya suara di publik, saudara. Orang Kristen selama ini tidak pernah punya suara. Karena kita menganggap kekristenan itu privat. Jangan dibawa di ruangan kerja. Jangan dibicarakan di wilayah yang umum. Nanti kita dihakimi orang, dianggap narrow-minded, dianggap judgmental, dianggap begitu. Maka orang Kristen merasa, sudahlah, keep it for ourselves. Gak usah bicara di depan publik. Akibatnya apa? Kekristenan kehilangan opini. Kekristenan kehilangan kontribusi. Maka hari ini kita perlu belajar bersama-sama bahwa setiap kita dipanggil untuk memberikan kontribusi bagi negeri di mana kita tinggal. Mari kita membaca bersama-sama Yeremia 29 ayat 4 sampai yang ke-7. Maafkan ada sedikit ketidakteraturan di desain, saya tidak tahu mengapa bisa terjadi begitu. Fontnya sudah saya embed dan sebagainya. Mari kita baca bersama-sama, saya bacakan saja karena tidak terlalu jelas. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kamu. Amin. Saya yakin ayat ini bukan ayat yang asing bagi kita semua. Kita sudah berkali-kali mendengar ayat ini. Usahakanlah kesejahteraan kota ke tempat di mana kamu aku buang. Bagi kita begitu biasa. Tapi tahukah kita, bagi bangsa Yehuda yang sedang dibuang, nasihat ini sama sekali tidak biasa. Nasihat ini sukar untuk dipahami, apalagi untuk diterima. Dan mengapa saya katakan sukar untuk diterima? Karena kita perlu tahu latar belakangnya. Latar belakangnya adalah bangsa Yehuda baru saja dibuang ke Babel. Kalau saya mengatakan baru saja itu jangan dipikir 1 jam sebelumnya, bukan ya. Butuh waktu panjang perjalanan dari Yerusalem ke Babel itu butuh waktu panjang. Tapi peristiwanya itu baru saja terjadi. Jadi mereka itu sedang shock menghadapi sebuah situasi yang mungkin tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Walaupun Tuhan sudah memperingatkan, mungkin mereka doesn't care, they did not care. Sehingga ketika itu terjadi, mereka get shocked by it. Mereka kaget gitu, kenapa ini bisa terjadi dan sebagainya. Dan mereka perlu penyesuaian dengan situasi yang baru. Di tengah situasi yang baru ini muncul sebuah persoalan lain. Yaitu para nabi palsu ada di antara orang-orang buangan. Dan nabi-nabi palsu itu berkata begini, kita tidak akan lama di sini, kita cuma 2 tahun saja ada di sini. Jangan khawatir, kita cuma 2 tahun. Padahal Yeremia sebelumnya, para nabi sebelumnya Yesaya sudah memberitahu, kamu tuh dibuang 70 tahun. Kalau kamu tidak taat terus kamu akan dibuang 70 tahun. Dan benar, dibuang oleh Tuhan. Baru saja dibuang, nabi-nabi palsu ngomong gini, gak lama kita 2 tahun, setelah itu kita kembali. Coba ya Bapak Ibu Saudara kalau disuruh milih, mau mendengar beritanya Yeremia atau nabi-nabi palsu? Bayangkan kalau saudara itu sedang sakit, didatangi 2 pendeta nih. Pendeta yang pertama itu pendeta reform. Biasanya kalau pendeta reform doakan orang sakit itu bicaranya kedaulatan Allah ya, gitu. Agak sedikit gak yakin bisa sembuh gitu biasanya. Biasanya yang diomong itu sebelum doakan, ya segala sesuatu dalam kedaulatan Tuhan ya Bu ya gitu. Tuhan mengontrol segala sesuatu gitu loh. Supaya kalau gak sembuh kan ada penjelasannya. Pendeta yang kedua adalah pendeta dari bukan reform. Gitu. Pendeta dari aliran lain gitu, yang kalau berdoa itu enak didengar gitu kan. Mungkin dia akan berdoa begini, Bapa di surga kami berdoa untuk anakku yang sedang sakit ini ya Tuhan. Dokter sudah mengangkat tangan, tanda menyerah, tapi kami percaya Tuhan akan turun tangan dan dengan kuasa-Mu yang besar Tuhan akan melawat, mengadakan mujizat. Hari ini juga semua orang akan melihat mujizat Tuhan dinyatakan atas orang ini. Haleluya, haleluya. Sekarang saya tanya, kalau saudara sakit hanya boleh ngundang 1 pendeta, mau ngundang yang mana? Yang pertama atau kedua?
Loh ya kan. Terima kasih untuk kejujurannya. Jadi sekarang saudara bisa paham ya situasinya bangsa Yehuda. Baru dibuang nih, kehilangan semua yang berharga. Tanah perjanjian hilang, Yerusalem hancur, Bait Allah lulu lantak, dibuang. Terus Nabi palsu ngomong gini, jangan khawatir kita cuma 2 tahun. Yeremia bilang enggak, 70 tahun. Terus di tengah situasi seperti itu, Yeremia berkata begini, sudahlah kamu tuh hidup normal aja. Buatlah kebun, bangun rumah, biarlah anakmu dan anak-anakmu dan anak dari anak-anakmu, maksudnya anak, cucu, cicit gitu loh saudara. Biarlah berkembang biak di negeri ini karena 70 tahun. Jelas ini tidak mudah dong. Lebih mudah kalau diomongin, kita cuma 2 tahun, Allah beserta dengan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Lebih mudah menerima itu, tapi ternyata tidak. Inilah berita yang tidak mudah. Dan mungkin bagi kita saudara, berkontribusi bagi negara kita juga menjadi tugas yang tidak mudah bagi kita. Kenapa? Ya saya tidak tahu, mungkin saudara punya konsep-konsep teologis tertentu yang keliru. Misalnya nih saudara merasa begini, berkontribusi bagi gereja lebih berarti daripada berkontribusi bagi negara. Coba saya mau tanya ya, siapa di sini yang kalau ada aturan gereja ditaati begitu rupa, saudara? Tidak boleh melanggar sama sekali. Misalnya, dilarang kencing di sini. Saudara, wah ini karena tulisannya ada di gereja, harus dihormati. Kenapa? Rumah Tuhan soalnya. Tapi kalau di tempat lain, dilarang kencing di sini, saudara kencing di sebelahnya. Karena saudara merasa perintah itu beda kekuatannya, otoritasnya, karena satu di gereja, satu di luar gereja. Siapa yang kadang-kala punya pemikiran semacam ini? Siapa di sini yang di dalam hidupnya kalau aturan Alkitab kita pegang, benar-benar pegang, kasih persepuluhan tuh sampai dihitung pakai kalkulator supaya jangan ada yang lepas. Ada pendeta kayak gitu. Pendeta tuh saya pernah dengar waktu muda, pendetanya bilang, saya bukan cuma uang yang saya kasih persepuluhan, semua barang saya kasih persepuluhan. Jadi nanti kalau misalnya saya diberikan kue oleh jemaat saya cari tahu harganya berapa. Lalu saya potong, 10/10-nya saya kembalikan kepada Tuhan. Tapi saya yakin kalau dia dikasih villa atau rumah, dia tidak bayar persepuluhan. Karena pendeta nggak punya uang sebanyak itu untuk persepuluhan. Paling tidak pendeta itu saya ya. Mewakili pendeta-pendeta yang BPJS. Obrolannya kok pinggir jurang ya. Oke, kita ganti aja ya. Berapa kali kita merasa bahwa kalau untuk gereja kita bisa mati-matian. Kontribusi di dalam pelayanan harus, tidak boleh telat. Kalau latihan, oh bener dong, jangan sampai telat, saudara nggak menghargai orang lain gitu. Tapi nanti kalau janjian sama orang lain, telat pun nggak masalah. Kalau janjian dengan kolega, telat pun nggak masalah. Janjian dengan karyawan, telat pun juga nggak masalah. Apalagi kalau kita bos, merasa kita bos kok telat ya nggak apa-apa, nggak perlu bilang maaf. Tapi kalau di gereja selalu on time. Orang-orang Kristen semacam inilah yang menyebabkan kekristenan tidak bisa punya dampak besar bagi negara kita. Ada orang-orang Kristen tertentu yang kalau di gereja itu begitu rigid menaati peraturan, tapi di jalan raya begitu mudah menabrak peraturan. Saya pernah habis khotbah diajak oleh salah satu majelis satu gereja beserta dengan keluarganya untuk makan. Setelah makan pulang kan gitu, menuju satu tempat dia sudah pasang mau kanan. Terus saya bilang gini, loh kok kanan ya? Saya ngomong gitu otomatis gitu. Oh memang boleh ya Pak ya kanan ya gitu kan. Dia jawab gini, nggak ada polisi. Ngerti nggak sih? Nggak ada polisi. Lalu anaknya yang kecil ngomong gini, Papa, walaupun tidak ada polisi, ada Tuhan mengawasi kita. Langsung dia nggak jadi belok kanan ke kiri. Saya pernah khotbah di satu gereja, kelewatan saudara. Terus ditelepon kan sudah mulai ibadahnya. Pak Yakob sampai mana? Oh saya sampai jembatan. Aduh sudah kelewatan Pak Yakob. Pak Yakob langsung cepat cari putar balik. Begitu Pak Yakob putar balik, itu kan ada belokan kanan Pak. Oh ya Pak, saya bilang gitu. Itu ada tulisannya dilarang belok Pak. Oh ya, belok saja. Jam-jam gini sepi, nggak ada polisi. Dan itu pendeta loh saudara. Ngerti nggak sih maksudnya kayak itu pendeta. Mau lebih seru lagi, saya
ngendarai mobil, semua penumpang saya pendeta. Terus teman saya yang jadi penunjuk jalan kan ya, saya kan cuma ikut aja gitu kan. Kemudian dia bilang belok kanan aja gitu. Begitu saya belok kanan, itu satu arah. Satu arah itu dan melawan gini loh saya ini. Terus saya bilang, loh Pak ini salah Pak. Gak apa-apa, ini paling dekat. Lanjut aja Pak, lanjut aja. Saya bilang, Pak sorry ya, saya mundur aja. Langsung saya atret, saya jalannya gini. Panjang gak apa-apa, atret terus. Saya kalau atret lebih bagus daripada maju soalnya. Soalnya saya gak bisa move on dari masa lalu memang, jadi gini terus. Sorry ya yang disakiti mantan, saya mengingatkan ingatannya ya. Bagaimana bisa hamba-hamba Tuhan yang kalau di mimbar itu selalu ngomong, ikutin ini, ikutin itu, ikutin ini, ikutin ini. Di jalan raya seolah-olah gak ada aturan. Gak bisa kekristenan seperti itu. Kita perlu mengubah konsep berpikir kita. Nah ada dua konsep berpikir yang kita mungkin perlu ubah. Yang pertama, yang perlu kita miliki konsep berpikir yang benar. Allah tetap berkarya dalam kehidupan sehari-hari yang tampak normal. Saya bacakan dengan cepat ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Perhatikan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Supaya kamu bertambah banyak, jangan berkurang. Dan saudara jangan sampai lupa, ini janji Tuhan kepada Abraham sebelumnya. Tuhan berjanji ketika memanggil Abraham di Kejadian 12 bahwa aku akan membuat kamu menjadi bangsa yang besar. Dan tidak mudah menjadi bangsa yang besar. Kalau saudara lihat Abraham, istrinya Sarah itu mandul. Dia punya anak Ishak, istrinya Ishak, Ribka juga mandul. Dan berapa kali para patriark mengalami kelaparan di negeri mereka. Ishak mengalami kelaparan, Abraham mengalami kelaparan. Bahkan ketika orang-orang semua harus pergi ke Mesir. Kenapa? Kelaparan pada zaman Yakub. Kalau sampai kelaparan membunuh keturunan Abraham, janji Tuhan batal. Kalau sampai kemandulan menyebabkan Abraham tidak bisa punya keturunan, Ishak tidak bisa punya keturunan, janji Tuhan batal. Dan pembuangan bisa jadi membuat janji itu batal. Saudara masih ingat kisahnya Esther dan Mordekai? Mereka itu kan ada di pembuangan kan? Di kerajaan Persia. Dan bagaimana orang-orang lain tidak suka dengan bangsa Yahudi, berusaha untuk membasmi bangsa Yahudi. Tidak mudah loh berkembang biak di tengah situasi yang bukan tempat kita. Ingat pada zaman di Mesir perbudakan, Firaun mencoba untuk membunuh setiap bayi laki-laki orang Yahudi. Tidak mudah berkembang biak. Makanya ketika Tuhan mengatakan demikian, sudah bangun rumah, buat kebun, biarkan anak cucu cicitmu semuanya kawin dan mengawinkan di antara sesamanya sehingga kamu menjadi sangat besar. Sebetulnya itu sesuatu yang besar. Tuhan sedang menggenapi rencananya yang besar, tapi kelihatannya melalui hal-hal yang biasa gitu loh. Bangun kebun itu kan biasa sih. Bangun rumah biasa, punya anak biasa. Kelihatannya itu natural semuanya, tapi Tuhan bisa pakai yang natural untuk mengerjakan sesuatu yang supranatural. Kita seringkali inginnya dipakai Tuhan itu secara spektakuler gitu. Kita tidak mau dipakai Tuhan dengan cara yang biasa. Ketika saya membaca ini, saya sadar bagi bangsa Yehuda nasihat ini tidak mudah. Kenapa? Karena bangsa Yehuda itu terbiasa dengan sesuatu yang spektakuler, tanda. Mereka selalu menuntut mujizat, 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 mujizat. Ketika mereka dibuang, mereka berpikirnya begini, mujizat akan terjadi dengan cepat, mujizat akan terjadi, Tuhan menyatakan dirinya dengan cara yang ajaib. Ternyata bukan. Tuhan menyatakan diri dengan cara yang biasa sekali di dalam hidup kita, yaitu punya anak, mendidik anak dengan baik gitu kan ya. Buatlah kebun, buatlah usaha. Itu hal-hal yang kita bisa buat supaya kita bisa memberkati negeri ini. Saya selalu mendorong anak-anak muda, jangan semua jadi profesional, saya bilang begitu. Jadilah entrepreneur, karena ketika saudara jadi entrepreneur, jadi pebisnis, saudara itu bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Saudara bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada, sehingga saudara bisa berdampak lebih luas bagi orang lain. Saya tidak mengatakan yang profesional dampaknya sedikit, bukan. Tapi kita harus memaksimalkan apa yang ada, saudara. Dan kita harus berpikir bahwa Tuhan seringkali berbicara, Tuhan seringkali bekerja dengan cara-cara yang kelihatannya biasa-biasa aja. Jangan berpikir bahwa ibadah kepada Tuhan itu selalu melibatkan sesuatu yang spektakuler. No,
Jangan berpikir bahwa ibadah kepada Tuhan hanya terjadi di gereja pada hari Minggu. No. Bangsa Yehuda mungkin pada waktu itu berpikir gak ada bait Allah. Mereka kepengennya berjumpa dengan Allah dengan cara yang spektakuler. Tapi Tuhan mau menemui mereka dalam kehidupan sehari-hari yang normal. Dan saya tahu sebenarnya kehidupan normal kita ada Tuhan di situ. Bahkan untuk hidup pun Yakobus berkata apa? Jika Tuhan menghendaki, besok kami akan hidup dan melakukan ini dan itu. Tuhan itu bisa ditemui dalam kehidupan yang normal. Atau dalam kalimat saya begini, ibadah kepada Tuhan tidak dibatasi oleh lokasi atau liturgi. Ibadah sejati mencakup kehidupan sehari-hari. Lokasi ibadah penting, makanya gereja mendorong orang untuk secepatnya ibadah onsite, dan itu keputusan yang sangat benar sekali, saudara. Liturgi yang teratur benar, penting sekali. Tapi kalau saudara berpikir bahwa saudara hanya bisa berjumpa dengan Tuhan di dalam lokasi tertentu dan melalui liturgi tertentu, saudara pasti salah kaprah. Karena saudara bisa berjumpa dengan Tuhan lewat normalitas hidup sehari-hari. Ketika engkau spending time with your kids gitu. Ketika engkau main olahraga bersama anak-anakmu dan anak-anakmu bisa melihat, gila ya, Papa ini menunjukkan kasih seorang bapak kepada anak. Tentang apa? Berbicara tentang kasih Bapa di surga kepada anak-anakmu. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana anak-anak bisa mendengar Allah adalah Bapak kita. Anak-anak bisa memandang itu kabar baik. Kalau papahnya di rumah seorang yang abusive. Kalau dia nggak pernah punya figur papa, bagaimana dia bisa melihat Allah sebagai Bapa, sebagai sebuah kabar baik? Dan banyak anak-anak muda, saudara, susah untuk menerima Allah sebagai Bapa karena mereka ketakutan. Papanya seperti monster di rumah, nggak pernah punya waktu bersama anaknya. Jadi saya nggak bisa bayangkan seandainya anak-anak yang tidak pernah main bersama papanya, yang ketika punya masalah nggak pernah bisa duduk bersama papanya dan ngomong, "Pak, aku mau ngomong, aku ada masalah." Terus diberitakan, Allah itu Bapak kita, Dia mau mendengar kita. Anak-anak pasti susah untuk memahami itu. Spending your time with kids, come on. Di mana-mana saya memberitahu, ayo papa-papa. Luangkan waktu lebih banyak untuk anak-anakmu. Ketika anak-anakmu bingung, PDKT sama cewek, jangan sampai dia tanya temennya. Jangan sampai cari di Google. Padamu sebagai papa. Ketika anak-anak mulai pacaran tanya, "Pak, boundary physical thoughts seberapa?" Harusnya tanyanya kepada papa. Ketika anak tanya, "Pak, enaknya nembaknya caranya bagaimana ya, Pak?" Harusnya tanyanya sama papa. Bukan sama Google. Setuju? Bapak-bapak katakan amin. Enggak ada yang berani amin. Padahal itu pelayanan yang terbaik yang engkau bisa lakukan untuk anak-anakmu. Hal-hal yang sederhana, yang normal, itu seringkali Tuhan pakai, saudara, untuk menghadirkan sesuatu yang penting. Saya akan cerita satu hal dengan cepat. Suatu ketika saya pergi bersama pendeta Joseph Tong. Naik mobil, saya jemput dia ke satu tempat. Kemudian kami melihat ada orang jualan kerupuk dengan kerupuknya yang gede kanan kiri gitu kan, naik sepeda kayu. Pak Tong bilang gini, Yakob berhenti di sebelahnya tukang jual kerupuk. Tanya semua kerupuknya itu harganya berapa. Terus saya tanya Pak Tong cuma kepingin tahu harganya atau apa? Sudah, tanya aja. Terus saya tanya, "Pak, ini kalau semua laku, Bapak berapa, dapat uang berapa?" Terus dia nyebut berapa ratus ribu gitu. Langsung Pak Tong bilang gini, "Yakob, beli semua kerupuknya." Saya bilang, "Pak Tong, siapa yang mau makan, Pak Tong? Bukan kita yang makan, sudah beli aja." Jadi akhirnya beli kerupuk itu. Tapi Pak Tong ngomong gini, "Pak, ini duitnya ya, jadi ini semua sudah saya beli. Nanti Bapak kalau dalam perjalanan pulang ketemu orang yang butuh kerupuk, kasih secara gratis. Jadi nanti tiap kali Bapak lihat warung nggak jual kerupuk, tawarkan orang yang makan di situ, mau kerupuk nggak? Nanti kalau ketemu pengemis di pinggir jalan, tawari, mau kerupuk gratis nggak? Nanti sampai rumah harus habis Pak kerupuknya." Oke. Terus saya tanya Pak Tong untuk apa Pak Tong lakukan itu? Pak Tong jelaskan gini, Pak Tong mau membantu roda perekonomian masyarakat kecil di level bawah. Kalau kerupuknya dia ini laku, laris, berarti nanti yang supplier kerupuknya dia tuh seneng.
Nanti kalau supplier kerupuknya dia ini seneng, yang supplier tepungnya juga seneng gitu loh. Yang supplier minyaknya juga seneng. Nanti orang-orang ini bisa nyekolahkan anaknya dengan baik. Dan nanti ketika anak-anaknya sekolah dengan baik, Indonesia menjadi negara yang lebih baik. Terus Pak Tong jelasin, saya suruh dia, Pak Tong suruh dia itu kasih ke orang-orang supaya dia itu belajar bahwa bisnis itu bukan cuma masalah duit. Tapi masalah menjadi berkat untuk orang lain. Beda ya orang pinter sama orang biasa ya. Saya lihat gila, pemikirannya Pak Tong itu luar biasa. Normal gak sih beli kerupuk? Tapi sampai mikirnya seperti itu loh saudara. Saudara tiap kali makan, saudara itu memberkatinya itu terlalu sedikit memberkatinya. Tuhan kami berdoa untuk orang-orang yang sudah memasak untuk kami. Pernah mendoakan para petani? Pernah doakan supaya petani bisa lepas dari para tengkulak? Enggak kan? Yang kita doakan cuma berhentinya di dapur yang menyediakan makan. Tapi kalau saudara melihat ada makanan di depan kita, itu sampai Tuhan memakai sebuah sistem yang begitu panjang, yang begitu rumit, yang begitu complicated, maka saudara bisa melihat apa yang tampaknya normal. Sebetulnya ada karya Tuhan yang supranatural di baliknya. Yang kedua, kalau saudara mau berkontribusi, ini dia konsep teologis yang saudara harus pahami. Allah tetap berkarya dalam usaha dan doa-doa bagi negara. Saya bacakan ya ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kita mungkin berkata ayat ini biasa banget deh. Berdoalah untuk negara Indonesia. Doakanlah untuk Jokowi dan para pejabat yang lain. Gampang banget. Tapi coba ya, saya ajak saudara, saya bantu saudara menempatkan diri sebagai bangsa Yehuda pada waktu itu. Ayat ini sama sekali tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena begini, bangsa Yehuda itu menghadapi berbagai macam pergumulan. Pergumulan teologis, politis, dan personal. Dan saya akan terangkan satu-satu supaya kita lebih paham. Mereka menghadapi persoalan teologis karena konsep kuno itu berkata begini, bangsa A kalau mengalahkan bangsa B, maka dewa yang disembah bangsa A lebih hebat daripada yang disembah bangsa B. Ketika Yehuda kalah oleh Babel, bagi kita itu masuk akal, ya kamu dihukum Tuhan. Tapi mungkin bagi bangsa-bangsa lain dan bagi bangsa Yehuda itu tidak mudah dipahami. Bagaimana bisa kita umat perjanjian dibuang dari tanah perjanjian? Bagaimana bisa Yahweh kalah oleh Marduk? Bagaimana Allah kita bisa kalah dengan Dewa Marduk, dengan Dewa Bel, dengan dewa-dewa yang lain? Mana bisa? How can that be? Pergumulan teologis. Tapi ada pergumulan politis juga. Bangsa Yehuda itu selalu merasa diri lebih baik daripada bangsa lain. Karena mereka umat perjanjian gitu. Sekarang mereka dikalahkan oleh musuh, dikalahkan oleh Babel ini ya. Kemudian dibuang ke Babel dan disuruh mengupayakan kesejahteraan kota musuhnya. Doakan supaya musuhmu ini sejahtera. Coba ya, saya mau tanya nih. Kapan terakhir kali saudara mendoakan supaya musuh-musuh saudara bahagia? Mungkin bahagia tapi ada tambahannya. Tuhan kiranya musuh-musuhku berbahagia di sisimu. Susah bagi kita mendoakan musuh-musuh kita. Bayangkan bangsa Yehuda ini saudara dikalahkan musuh. Lalu Tuhan berkata begini, kamu harus berusaha supaya musuhmu sejahtera. Doa kepadaku supaya musuhmu sejahtera. Karena kalau musuhmu sejahtera, kamu juga sejahtera. Enggak gampang loh saudara. Ada sebuah ilustrasi gini. Si A benci banget sama si B. Lalu si A itu doa sama Tuhan. Tuhan, aku mau minta ini, itu. Tuhan ngomong gini, mulai sekarang apapun yang kamu minta saya kasih. Tapi syaratnya adalah ini. Kalau kamu minta tak kasih 1, musuhmu dapat 2. Kalau kamu minta 2, musuhmu dapat 4. Kira-kira kalau saudara diberi Tuhan kesempatan minta apa coba? Saudara minta berkat, dikasih 1, musuh dapat 2. Saudara minta kesuksesan, saudara sukses meraih juara nomor 1, berarti musuhmu juara nomor 1 2 kali. Kira-kira minta apa? Orang ini akhirnya minta, Tuhan aku minta hidupku setengah mati.
musuhnya mati. Tapi setelah hidupnya setengah mati, dia minta sama Tuhan, Tuhan aku mau mati. Ngerti maksudnya? Gak mudah loh mengupayakan kesejahteraan musuh, bener gak sih? Apalagi ada persoalan personal di situ. Mereka baru saja dibuang loh. Mereka melihat gak sih tentara Babel datang membunuh sanak keluarganya? Melihat gak? Mungkin ada perempuan-perempuan yang diperkosa di depan mata mereka. Mereka melihat sendiri gak harta mereka dirampas oleh tentara Babel? Melihat loh. Sekarang Tuhan bilang gini, upayakan kesejahteraan itu yuk. Doa kepadaku supaya mereka sejahtera. Gak gampang. Tapi itulah nasihat Tuhan kepada kita, saudara. Saya baru bisa paham ini, saudara, pada waktu saya berjumpa dengan seorang Indonesia, Tionghoa, di luar negeri. Kami itu diskusi tentang Papua. Karena gereja kami kan punya sekolah di pedalaman-pedalaman Papua. Lalu bincang-bincang tentang Papua itu perlu merdeka enggak? Dan saya bilang, mestinya kalau diperhatikan oleh negara dengan baik, Papua tidak perlu merdeka. Lalu dia tiba-tiba itu emosional, saudara. Bergetar suaranya sambil nangis. Lalu dia bilang, Pak Yakub nggak pernah tahu cerita sesungguhnya. Lalu dia mulai cerita. Bagaimana penduduk-penduduk Papua diperlakukan secara tidak manusiawi oleh aparat. Bukan oleh negara ya, tapi oleh oknum. Dan dia cerita sambil menangis, saudara. Dari ceritanya saya bisa paham mengapa ada kebencian yang begitu dalam turun-temurun. Karena diperlakukan tidak manusiawi. Saya tetap pada keyakinan saya bahwa Papua tidak perlu merdeka selama negara memperhatikan mereka. Tapi saya sekarang melihat semua persoalan politis itu dengan dimensi yang baru. Kenapa? Karena saya tahu cerita-cerita di baliknya. Sambil mencucurkan air mata, orang ini cerita, ini bukan orang Papua loh saudara. Ini orang Tionghoa yang lama tinggal di Papua. Susah bagi mereka, bagi dia untuk mendoakan Indonesia. Apalagi bagi bangsa Yehuda. Saya yakin apa yang terjadi di Papua terjadi lebih parah lagi pada waktu Babel mengalahkan Yehuda. Tidak mudah. Tapi itulah panggilan Tuhan untuk kita, saudara. Seolah-olah Tuhan mau ngomong begini kepada bangsa Yehuda. Kamu tahu enggak? Dimanapun kamu berada, kamu tuh tetap bisa melayani aku kok. Kamu tuh enggak perlu harus ada di tanah perjanjian. Yang perlu adalah kamu punya perjanjian. Karena kalau kamu tetap punya perjanjian, Allah tidak membatalkan perjanjiannya. Dimanapun kita berada, di situ adalah tanah kita. Atau dengan kata lain saya mau ngomong begini, kita sebenarnya tidak pernah terbuang atau sekadar pendatang. Karena setiap negara adalah milik Tuhan. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, disitulah rumah kita. Setuju? Saya tahu beberapa di antara kita, seperti saya, berasal dari Tiongkok kan. Emak, engkong saya dari papa. Itu asalnya langsung dari Tiongkok. Jadi saya generasi ketiga. Tapi saya selalu merasa Indonesia adalah rumah saya. Kenapa? Karena dimanapun Tuhan meletakkan kita, disitulah jadi rumah kita. Amin. Tuhan tidak ngomong gak usah berbuat apa-apa, nanti aja kalau sudah balik ke tanah perjanjian baru kita mati-matian menyejahterakan kota kita. Tidak loh. Walaupun mereka sementara 70 tahun, tapi mereka harus melakukan semuanya untuk Tuhan. Dan saya mau tutup dengan membaca, menunjukkan satu ayat dan satu kalimat untuk kita, saudara. Kalau kita membaca di dalam Yohanes 11 ayat 49 sampai 52, kita akan tahu bahwa Injil itu berbicara tentang satu orang mati untuk bangsa. Bukan cuma bangsa Yahudi, tetapi juga bukan hanya untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk anak-anak Allah yang tercerai-berai. Saudara, kita bisa menerima keselamatan di dalam Kristus itu karena ada satu orang mati, yaitu Kristus. Dia mati untuk semua bangsa, termasuk dia mati untuk saya dan saudara. Dan kalau benar saudara selama ini mensyukuri Tuhan mati untuk saudara, satu orang mati untuk semua bangsa, saudara perlu renungkan kalimat yang terakhir ini. Jika Injil adalah tentang pengorbanan bagi banyak bangsa, tetapi Anda tidak berkontribusi apa-apa bagi bangsa Indonesia, lalu di mana letak Injil dalam hidup Anda? Di mana letak Injil di dalam hidup Anda? Kalau selama ini Anda tidak berkontribusi apa-apa bagi negara ini, saudara, gereja ini punya pelayanan misi memberkati banyak suku. Libatkan dirimu di dalamnya. Tapi bukan cuma melalui gereja, tapi melalui hidup kita sendiri-sendiri. Apakah kita jujur membayar pajak kepada pemerintah? Saya cukup kaget karena beberapa teman saya hamba Tuhan gak punya NPWP, saudara. Saya bilang, kamu warga negara, kamu harus bayar pajak. Loh, bukannya kalau hamba Tuhan itu gak bayar pajak ya? Jangan mentang-mentang kamu warga negara kerajaan surga, terus kamu merasa gak perlu bayar di sini, harus bayar pajak. Saya kasih tahu hamba-hamba Tuhan, bayar pajak dan harus jujur menuliskan
Saya tuliskan penghasilan saya, undangan di luar dan sebagainya. Yang mungkin kalau saya nggak laporkan juga nggak tahu. Saya laporkan dan saya pakai konsultan pajak untuk menghitung pajak saya. Karena uang saya terlalu banyak untuk dihitung seorang diri. Bukan. Saya mencoba untuk jujur di hadapan Tuhan. Saya pakai konsultan pajak itu karena saya tahu. Waktu saya pertama kali ngurus, ini saya cerita dikit sebagai penutup ya. Waktu saya pertama kali ngurus, saya ditolak. Ngurus NPWP loh ditolak sama petugas pajak. Pak, Bapak ini KTP-nya pendeta. Pendeta enggak bayar pajak. Saya bilang, Pak, menurut saya pendeta itu bayar pajak, Pak. Terus saya kasih tahu undang-undangnya. Karena saya sudah tanya beberapa orang yang ahli pajak. Dia bilang, hamba Tuhan harus bayar, Pak. Ditunjukin undang-undangnya. Termasuk warga negara, semua warga negara dengan penghasilan tertentu termasuk harus bayar pajak. Saya ngomong, Pak, saya mau ngurus NPWP deh. Akhirnya diurusin. Pertama kali ngurus formulir pajak. Pak, formulirnya mana? Enggak ada formulir untuk pendeta. Pak, yang bener aja. Saya punya NPWP loh ya, enggak mungkin punya NPWP, enggak punya formulirnya toh. Dia bilang, coba ketemu atasan saya. Saya pergi ke atasannya. Atasannya bilang gini, Pak, pendeta enggak perlu bayar pajak. Udah, isi formulir aja enggak masalah, kita enggak periksa. Tahun berikutnya saya datang lagi kan, gitu. Dia omongin gini, Pak, pakai formulir ini aja Pak. Cuma nanti semua penghasilannya Bapak tulis saja, pokoknya semua hibah, Bapak enggak bayar pajak. Saya bilang enggak Pak, saya ini tiap bulan dapat penghasilan. Bukan hibah dari jemaat, misalnya oh Pak Yakub saya kasih 2 juta untuk apa, lah itu hibah kan. Loh saya terima kok. Saya bilang enggak, saya harus bayar situ. Akhirnya saya bilang, percaya enggak, 3 tahun pertama saya ngurus pajak sendiri, formulirnya beda-beda. Apa enggak pusing? Akhirnya saya panggil orang konsultan, sudah kamu yang ngurusin aja, just tell me how much I should pay. Sudah gitu aja. Pokoknya jujur semua data saya sediakan. Saudara, saya bukan orang sempurna, tentu saja. Tapi saya tahu saya orang yang mencoba mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dulu mengasihi saya. Tuhan yang mati untuk semua bangsa. Makanya tiba saatnya bagi kita, kehormatan bagi kita kalau kita mengorbankan sesuatu yang kita miliki untuk Tuhan. Bekerjalah dengan baik. Kalau engkau punya pabrik, perhatikan lingkungan dengan baik. Jangan atas nama keuntungan engkau tidak peduli dengan lingkungan. Kalau engkau punya pabrik, jangan atas nama keuntungan engkau tidak memberi sumbangsih kepada masyarakat di sekitar. Kalau engkau punya usaha apapun, selalu pikirkan orang-orang miskin di negara ini. Selalu pikirkan buka lapangan pekerjaan yang baru, supaya orang-orang yang miskin, yang anaknya tidak bisa sekolah, akhirnya bisa sekolah dan negara kita menjadi negara yang lebih baik. Kiranya kita bisa bertambah besar bagi Indonesia. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu mohon ampun, baik umatmu yang mendengar maupun hambamu yang menyampaikan. Karena kami seringkali kurang peduli dengan hal-hal di luar gereja, di luar pelayanan gerejawi. Tuhan ampuni kami. Ampuni kami kalau di dalam pekerjaan kami hanya mementingkan gaji, mementingkan penghasilan, income, profit untuk diri kami sendiri. Kami lupa memperhatikan lingkungan di tempat di mana kami mendirikan pabrik dan perusahaan kami. Tuhan ampuni kami. Tuhan ampuni kami kalau selama ini ya Tuhan, pikiran kami cuma mendapatkan untung dan mendapatkan untung. Tapi kami lupa berkontribusi bagi negara ini. Tuhan ampuni kami. Kiranya Tuhan sungguh menolong kami, supaya kami sebagai individu dan kami sebagai sebuah institusi, sebagai gereja, kami punya dampak yang lebih besar bagi dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita.